Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali pagi ini kita bertemu di dunia maya, menyapa saudara-saudara kita di mana saja di belahan bumi Nusantara ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita siapkan menjelang Ramadan di tengah pandemi ini. Sobat yang berbahagia, Ramadan tahun ini akan berbeda dari biasanya. Pandemi ini mempengaruhi berbagai aspek mulai dari kesehatan hingga pembatasan kegiatan sosial. Dan hal ini juga berpengaruh di dalam aktivitas bulan Ramadan. Oleh sebab itulah perlu persiapan ekstra. Tidak lama lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Namun bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan biasanya. Bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, padanya dilipat gandakan pahala amal-amal kebaikan, disyariatkan amal-amal ibadah yang agung, dibuka pintu-pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, bulan ini, bulan Ramadan, merupakan kesempatan berharga yang kita tunggu-tunggu, yang ditunggu oleh orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala dan ingin meraih ridhonya karena agungnya keutamaan bulan suci ini. Rasulullah Muhammad SAW selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan kedatangan bulan yang penuh berkah ini. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan itu. Pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Imam Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa tidak ingin bertobat serta kembali kepada Allah Ta'ala tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika para setan dibelenggu? Sobat yang berbahagia, dulunya para ulama salaf jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar mereka mencapai bulan yang mulia ini. Karena mencapai bulan ini merupakan nikmat yang besar bagi orang-orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulunya para salaf, ulama salafus soleh, dia berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka di bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar dia menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Sobat yang berbahagia, rasanya kita semua sekarang dihadapkan dengan pandemi corona yang tidak hanya mewabah di beberapa negara, melainkan hampir di seluruh penjuru dunia. Maka untuk menyambut bulan suci di tengah pandemi seperti sekarang ini, maka perlu persiapan yang lebih ekstra. Sebab kondisinya berbeda. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan di tengah pandemi corona. Yang pertama, istirahat yang cukup.
Sobat, dalam berpuasa kita cenderung lemas di dalam beraktivitas sebab asupan makanan dan minuman terhenti selama beberapa jam. Untuk itu istirahat yang cukup bisa menjadi salah satu penopang agar daya tahan tubuh tetap kuat selama bulan Ramadan. Imun tubuh yang kuat tentu akan membantu mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh. Ditambah iman yang kuat, mengundang pertolongan Allah. Untuk mendapatkan istirahat yang cukup sebelum sahur, maka usahakan tidur lebih awal dari biasanya. Yang kedua adalah ibadah di rumah. Ramadan identik dengan rangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun beramai-ramai menunaikan ibadah berjamaah di masjid bukan hal yang bijak untuk saat ini. Kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di musola keluarga di rumah. Tiap selesai sholat mewajibkan kita untuk membaca Al-Quran 2 lembar. Maka kalau 2 lembar setiap selesai sholat, maka setiap hari 10 lembar. Maka setiap hari akan selesai 1 juz. Diharapkan 1 bulan 30 juz. Kemudian paginya kita mendawamkan sholat duha 4 rakaat. Setelah itu memandu anak-anak belajar. Nanti istirahat sekitar jam 10.30. Bangun menjelang duhur, kita usahakan sholat 5 waktu bisa berjamaah dan memperbanyak zikir dan baca Al-Quran. Maka insya Allah keluarga kita akan dilindungi, akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita buat jadwal pondok Ramadan bersama keluarga. Yang ketiga, perhatikan asupan masakan, asupan makanan. Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga asupan makanan untuk tubuh. Sahur dan buka dengan makanan yang kaya akan nutrisi. Selalu sertakan sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin. Dengan menjaga asupan tersebut, maka imun tubuh tidak mudah melemah dan iman akan bertambah di bulan Ramadan. Maka imun dan iman harus kita jaga, harus kita tingkatkan. Yang keempat, stok makanan secukupnya. Ngabuburit mencari makanan berbuka puasa biasanya dilakukan dengan jalan-jalan, berkumpul dengan banyak orang. Maka untuk tahun ini kegiatan tersebut bisa ditahan dulu demi mencegah penularan virus corona. Selalu stok bahan makanan agar mengurangi kebutuhan diri untuk keluar rumah. Jumlah makanan yang disetok tentunya tidak berlebihan, hanya sejumlah kebutuhan keluarga saja. Sebab jika berlebihan, akan berdampak kepada orang lain yang membutuhkan tidak dapat pasokan yang cukup. Sobat yang berbahagia, yang kelima adalah hindari aktivitas di luar rumah. Selalu tidak beribadah di luar rumah, hindari aktivitas keluar rumah yang tidak perlu. Baik acara kumpul buka puasa bersama, hingga bertemu dengan kawan, bahkan beribadah di masjid. Walau demikian, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengadakan virtual buka puasa bersama, atau sahur bersama melalui video call. Agar Ramadan ini berjalan lancar, dan sekeluarga terhindar dari virus corona, maka jangan lupa siapkan kelima hal yang sudah saya sampaikan di atas. Kemudian yang keenam, mulai mengatur anggaran keuangan. Hal yang perlu disiapkan selanjutnya adalah mulai mengatur anggaran keuangan dengan cara berinvestasi atau menabung. Pandemi COVID-19 membuat semua perekonomian terganggu, karena sebagian besar aktivitas ekonomi ditutup sampai wabah ini mereda. Tentu saja hal ini jadi perhatian banyak orang, karena sebagian besar masyarakat menutup mata pencariannya sementara dan harus menahan diri di rumah. Maka dari itu mulai sekarang, kita anggarkan keuangan kita dengan baik, karena kebutuhan Ramadan pasti membutuhkan banyak dana. Dan cara lain untuk mengatur anggaran adalah dengan membuat skala prioritas terhadap apa-apa saja yang ingin kita beli. Dan jangan boros, kelola, manfaatkan sesuai kebutuhan, hindari panic buying atau membeli barang yang tidak begitu penting. Dan yang ketujuh, kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya kita mengingat wabah pandemi COVID-19 ini mudah menular, menyerang kesehatan tubuh,
Maka hal yang perlu kita siapkan adalah terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan harus dibiasakan agar aktivitas kita selama Ramadan dapat berjalan lancar. Kita bisa mulai menjaga kebersihan dari diri kita sendiri, lalu lingkungan di sekitar kita, misalnya kamar, hingga keseluruhan halaman rumah. Selain itu, persiapkan alat-alat kesehatan, masker, sarung tangan, hand sanitizer untuk berjaga-jaga. Jika perlu, kita bisa menyemprotkan disinfektan secara rutin pada rumah kita agar tetap steril dan dari virus, bakteri, dan juga kuman. Kita mulai pelajari artikel-artikel kesehatan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan rumah dan diri kita dan keluarga kita. Maka kita sambut Ramadan kita dengan kesabaran, dengan kebahagiaan. Insya Allah, kalau kita mau meningkatkan imun kita dan menjaga iman dan meningkatkan iman kita, maka musibah ini, wabah pandemi ini, mudah-mudahan segera berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.